Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas evaluasi bab 8 halaman 172 sampai dengan halaman 174 buku PAI kelas 12 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja, pertama-tama kita akan bahas pilihan ganda terlebih dahulu. Dari nomor 1, sebelum Islam datang, perempuan tidak menerima harta warisan sedikit pun, dengan dalih tidak memiliki kontribusi dalam membela kehormatan keluarga. Setelah Islam datang sebagai agama rahmatan lil alamin, memberikan waris kepada perempuan karena jawabannya sebagai berikut. Bisa kalian salin jawabannya di sini. Untuk nomor 1 jawabannya adalah karena membela kehormatan mereka. Untuk nomor 1 silakan kalian conteng pada opsi D. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Tidak semua harta peninggalan dapat dibagi kepada ahli waris. Sebelum harta diwariskan harus dibersihkan dulu dari, jawabannya yaitu C, hutang. Masuk ke nomor 3. Menghitung warisan harus memahami apa yang disebut dengan furudul mukadorah, yang artinya adalah, yaitu D, bagian-bagian tertentu dari waris. Masuk ke nomor 4. Kelompok penerima warisan ada yang digolongkan ke dalam zawi furud, ada juga yang dari asabah. Menurut bahasa, asabah berarti sisa harta. Nomor 5. Dekat tidaknya ahli waris menentukan hak waris yang diperoleh. Berikut ini ahli waris yang tidak pernah hilang hak warisnya adalah, jawabannya yaitu ayah dan ibu. Masuk nomor 6. Setiap ahli waris memiliki bagian yang berbeda tergantung dekat tidaknya dengan yang meninggal. Dan ahli waris yang mendapat bagian 2/3 adalah, jawabannya yaitu A, anak perempuan lebih dari 1. Lanjut ke nomor 7. Kedekatan nasab sangat memberi arti tentang bagian yang diterima. Salah satu ahli berikut ini yang termasuk ashab as-sabah binafsi adalah, jawabannya yaitu saudara laki-laki sekandung. Masuk ke nomor 8. Perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 7 di bawah. Silakan kalian lihat di buku kalian masing-masing. Terjemahan yang tepat untuk kalimat yang diberi garis bawah adalah A, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Untuk nomor 8A. Masuk ke nomor 9. Apabila kelompok ahli waris laki-laki semuanya masih ada, yang berhak mendapatkan bagian harta warisan adalah, yaitu jawabannya yaitu D, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak. Masuk ke nomor 10. Adanya hukum waris memberikan keadilan bagi kehidupan manusia. Pernyataan di bawah ini merupakan hikmah adanya hukum waris kecuali melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. Silakan kalian conteng untuk pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat di halaman 174. Jawabannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, A, memahami konsep waris akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai posisinya. Lanjut ke nomor 2 atau B, memahami konsep waris akan mendidik diri kita untuk berlaku adil. Kemudian C, memahami konsep waris akan menumbuhkan perilaku mulia antara lain, yaitu amanah, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. D, kemaslahatan umat adalah unsur utama dalam menentukan gugurnya hak seseorang untuk mendapatkan harta warisan, yaitu budak, pembunuhan, dan perbedaan agama. Untuk yang D. Kemudian yang E, tuan X wafat, ahli warisnya ibu bapak, satu anak perempuan, 2 anak laki-laki. Harta warisnya berupa sawah seluas 9.600 meter persegi. Bagian masing-masing adalah
Jawabannya sebagai berikut. Ibu 1/6 dikali 9.600 sama dengan 1.600. Bapak dapat 1/6 dikali 9.600 yaitu 1.600. Anak perempuan setengah jika tidak ada anak laki-laki. Jika ada maka setengah anak laki-laki. Yang untuk jawaban yang E silahkan kalian salin. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Kerjakan soal berikut dengan benar dan tepat di halaman 174. Nomor 1. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum harta warisan dibagikan? Yaitu yang pertama untuk pengurusan jenazah, kemudian wasiat, dan yang terakhir hutang si mayat lah yang harus terlebih dahulu ditunaikan atau dibayarkan. Silakan kalian salin untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Kenapa harta warisan dapat dibagi menurut Quran surat An-Nisa ayat 117? Jawabannya, harta warisan dapat dibagikan setelah pengurusan jenazah, pemenuhan wasiat, dan pelunasan hutang si mayat. Masuk ke nomor 3. Jelaskan perbedaan antara ashabah binafsi, bil gair, dan ma'al gair serta berikan contohnya. Jawaban sebagai berikut. Ashabah binafsi adalah semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki, seibu, dan mutik yang memerdekakan budak. Contoh anak laki-laki, putra dari anak laki-laki. Ashabah bil ghair adalah 4 macam, ada 4 dan semuanya dari kelompok wanita, dan karena hak ashabah keempat wanita. Contoh anak perempuan bisa menjadi ashabah bila bersama saudara laki-lakinya. Silakan kalian salin untuk nomor 3. Kemudian nomor 4. Langkah apa saja yang harus diperhatikan sebelum menghitung pembagian waris? Jawabannya yaitu biaya pengurusan jenazah, biaya melunasi hutang si mayat, biaya untuk melunasi zakat, dan melaksanakan wasiat. Masuk ke nomor 5. Indonesia memakai beberapa hukum waris. Kemudian hukum waris menurut adat di Indonesia. Jelaskan. Indonesia memakai 2 hukum dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, yaitu berdasarkan hukum adat atau KUHP Perdata yang dapat diajukan ke pengadilan negeri, atau berdasarkan hukum Islam yang dapat diajukan ke pengadilan agama. Silakan kalian salin untuk nomor 5. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan evaluasi di halaman 172 sampai dengan 174. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang kurang kamu mengerti, silakan kamu tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di evaluasi bab 9.